Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sangat bodoh. Saking bodohnya, orang-orang menjulukinya menteri si keledai. Meski demikian, sang menteri gemar sekali berdebat dari hal-hal yang kecil dan terkadang sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang membuat orang-orang kesal, sang menteri tidak pernah mau mengalah saat berdebat, padahal jelas-jelas pendapatnya adalah salah. Hingga pada suatu ketika, sang menteri mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengajaknya berdebat. "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makhluk luar angkasa itu ada?" tanya sang menteri. "Tidak ada," jawab Abu Nawas. "Dasar bodoh, makhluk luar angkasa itu memang ada," balas sang menteri. Abu Nawas lalu mencoba menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Allah menciptakan makhluk di bumi, diantaranya adalah manusia, jin dan hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Sedangkan di langit yang menghuni adalah para malaikat. Jadi tidak ada yang namanya makhluk luar angkasa. Akan tetapi, sang menteri terus saja membantah. Dia tetap meyakini bahwa alien atau makhluk luar angkasa itu memang benar-benar ada. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun menjadi kesal. Ia memilih untuk diam dan tidak menghiraukannya. Perilaku Abu Nawas ini justru membuat sang menteri merasa yakin bahwa pendapatnya adalah benar. Ia bahkan terus saja berbicara di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya menampar sang menteri. Sontak sang menteri kaget bukan kepalang. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, kemudian ia melaporkannya kepada Baginda Raja. Singkat cerita, dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Apa benar kau telah menampar menteriku?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi alasan kenapa ia menampar sang menteri. Mendengar itu, Baginda Raja pun heran dibuatnya. "Kau menampar menteriku hanya gara-gara ribut soal makhluk luar angkasa," sesal Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, dia susah sekali dikasih tahu," kata Abu Nawas membela diri. Sang menteri segera menimpali. "Justru kamu yang memang bodoh Abu Nawas. Makhluk luar angkasa itu memang ada. Benarkan Paduka yang mulia?" tanya sang menteri. Baginda Raja mengangguk pelan dan berkata, "Iya, itu memang ada." Sang menteri kembali berkata, "Tuh kan Abu Nawas, Baginda Raja pun mengakui adanya makhluk luar angkasa. Wahai Paduka yang mulia, saya mohon agar Abu Nawas dihukum karena telah membantah pendapatku dan juga telah menamparku," pinta sang menteri. "Baiklah, Abu Nawas akan saya hukum. Dia akan saya penjara selama sebulan." Mendengar itu, sang menteri pun meninggalkan istana dengan tersenyum puas. Setelah sang menteri pergi, Abu Nawas mendekati Baginda Raja dan bertanya dengan kebingungan, "Yang mulia, mengapa Paduka menghukum saya? Semua tahu bahwa makhluk luar angkasa itu memang tidak ada." Dengan tenang Baginda Raja membalas, "Iya, kau betul Abu Nawas. Makhluk luar angkasa memang tidak ada." Abu Nawas kembali bertanya, "Lalu mengapa saya dihukum?" Baginda Raja menjawab, "Hukuman itu bukan karena soal makhluk luar angkasa Abu Nawas, tetapi karena orang cerdas sepertimu telah membuang-buang waktu berdebat dengan seekor keledai. Kamu sendiri kan sudah tahu bahwa dia dijuluki menteri si keledai karena kebodohannya. Dan lebih buruknya lagi, kau sudah mengganggu waktuku untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan." Begitu mengetahui alasan Baginda Raja, Abu Nawas hanya bisa menundukkan kepala. Ia pun menyadari atas kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja yang sedang membangun istana tinggi dan megah.
Pada saat yang sama, tidak jauh dari area pembangunan, ada gubuk kecil milik nenek miskin yang menjadi tempat tinggalnya dan sering digunakan untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari, raja melakukan sidak bersama sejumlah pejabat dan kepala proyek untuk memantau perkembangan pembangunan istana yang kelak akan ia tempati. Ia pun berkeliling untuk memastikan kelancaran pembangunan. Saat pandangannya mengarah ke seberang, ia melihat ada sebuah gubuk yang jelek dan kumuh. "Milik siapa itu?" tanya sang raja. "Milik perempuan tua yang mulia," jawab salah satu menteri yang mendampinginya. "Kenapa kalian biarkan ada di situ? Itu akan mengganggu keindahan istanaku nantinya," ujar sang raja. "Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai raja?" tanya mereka. "Bongkar gubuk itu dan usir wanita tua yang ada di dalamnya," perintah sang raja. Maka prajurit istana segera melaksanakan perintah tersebut. Kebetulan saat itu wanita tua penghuni gubuk sedang keluar mencari sesuap nasi, sehingga memudahkan para prajurit untuk merobohkannya, karena tidak perlu lagi ada negosiasi apalagi perlawanan. Tidak lama kemudian, wanita tua ini pulang, dan betapa hancur hatinya ketika melihat gubuk yang menjadi kediamannya sudah hancur rata dengan tanah. "Siapa yang tega merobohkan rumahku?" ucapnya penuh kesedihan. Wanita tua itu pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang merobohkan rumahnya adalah para prajurit istana yang diperintah oleh raja. Ia lantas menengadahkan tangannya ke langit. Air matanya mengalir, hatinya pun menjerit. Ia memohon keadilan kepada Allah atas apa yang terjadi dan menimpanya hari itu. "Ya Allah, tadi aku sedang tidak ada, sedangkan Engkau selalu ada dan mengetahui apa yang terjadi," kata wanita tua itu dalam doanya. Allah pun menjawab doa wanita tersebut. Perlahan tapi pasti, pembangunan istana milik sang raja mulai mangkrak karena mengalami berbagai macam kendala yang membuat pembangunan istananya tidak terselesaikan dan pada akhirnya runtuh dengan sendirinya. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyunul Hikayat karya Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abdullah, ayah Rasulullah, di masa mudanya adalah pemuda yang tampan. Banyak sekali wanita yang tergila-gila dan ingin dinikahi olehnya. Hal ini dikarenakan Nur Muhammad berada di dalam tubuh beliau. Siapapun gadis yang melihatnya pasti akan dibuatnya terpana. Pernah pada suatu ketika ada perempuan yang paling cantik dari suku Kas'am. Dia bernama Fatimah binti Mur. Ia adalah perempuan dari keluarga terpandang dan juga kaya raya. Ia juga senantiasa menjaga kemuliaan dirinya. Di kalangan masyarakat suku Kas'am, ia terkenal sangat alim dan pandai. Wajar bila kelebihan yang dimilikinya menjadi buah bibir di masyarakat. Banyak para pemuda yang mendambakan dia untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi mereka merasa minder mengingat kecantikannya yang luar biasa dan juga dari keluarga terpandang. Hingga pada suatu hari, Fatimah melihat Abdullah melintas di hadapannya. Seketika Fatimah menjadi terpana dengan ketampanan Abdullah. Saking terlenanya, ia sampai rela bila harus melakukan maksiat dengan Abdullah. Maka Fatimah pun memanggilnya. "Wahai pemuda tampan, siapa namamu?" Lalu Abdullah menerangkan siapa dirinya. "Namaku Abdullah, aku dari keluarga Bani Hasyim." Fatimah kembali berkata, "Apakah engkau mau tidur denganku? Nanti aku akan memberimu 100 ekor unta." Mendengar permintaan gadis tersebut, Abdullah pun memandangnya beberapa saat. "Bila kau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka kematian lebih aku pilih. Tapi bila kau mengajakku dengan cara yang halal, maka harus aku pikirkan terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, kemudian Abdullah pergi meninggalkannya. Hal ini membuat Fatimah bertambah penasaran. Bagaimana tidak,
gadis secantik dirinya ditolak oleh pemuda yang baru dilihatnya. Padahal banyak sekali pemuda yang tergila-gila dengan kecantikannya. Peristiwa antara Abdullah dan Fatimah menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Bagaimana mungkin seorang gadis cantik dan terhormat rela akan melakukan perbuatan maksiat hanya karena terpesona oleh ketampanan Abdullah. Namun keinginan tersebut tidak terwujud lantaran Abdullah menolaknya. Akibat perbuatannya ini, Fatimah menjadi bahan gunjingan. Stigma buruk pun melekat pada dirinya. Tak tahan dengan kabar yang beredar, Fatimah lalu menjelaskan kepada mereka alasan dia kenapa rela melakukan hal itu. Aku melihat padanya ada cahaya yang bersinar, yang menyinari semesta dengan cahaya berkilauan. Aku ingin cahaya itu masuk ke tubuhku, meski dengan cara yang tidak dibenarkan. Singkat cerita, menikahlah Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Beberapa hari setelah pernikahannya, Abdullah kembali mendatangi Fatimah, gadis yang dulu tergila-gila padanya. Maka Abdullah bertanya kepadanya, "Apakah kau sungguh-sungguh dengan tawaranmu dahulu?" Fatimah menjawab, "Waktu itu saya memang terpesona melihatmu, sedangkan hari ini sudah tidak lagi. Saya sudah tidak ada keinginan lagi terhadapmu." Kemudian Fatimah balik bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan selepas bertemu denganku sebelumnya?" Abdullah menjawab, "Aku menikahi perempuan yang bernama Aminah binti Wahab." Mendengar itu, Fatimah kembali berkata, "Demi Allah, saya bukanlah orang yang peragu, tapi waktu itu aku melihat cahaya kenabian di wajahmu. Maka saya ingin agar cahaya itu masuk ke dalam tubuhku. Namun Allah berkehendak lain dan meletakkannya sesuai yang Dia kehendaki." Ada yang berpendapat bahwa perempuan itu bernama Qatilah binti Naufal, saudari dari Warokoh bin Naufal. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun al-Hikayat min Qasas as-Sholihin karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang Nabi Muhammad tentu tak lepas dengan mukjizat yang beliau miliki. Sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, beliau juga mempunyai mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Di antaranya adalah hewan unta yang berbicara kepada Rasulullah. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Rasulullah, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Rasulullah berdiri di dekatnya dan bertanya, 'Mana pemilik unta ini?' Maka datanglah pemiliknya, dan Rasulullah berkata kepadanya, 'Jualah ia padaku.' Pemiliknya pun menjawab, 'Kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini.' Rasulullah kembali berkata, 'Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak pekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya.' Mukjizat lain yang dimiliki Rasulullah adalah dapat membuat makanan yang sedikit tapi bisa dimakan oleh orang banyak. Seperti yang dikisahkan oleh salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat kelaparan. Abu Thalhah yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah agar makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Thalhah dan istrinya tetap mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak disangka, ternyata Rasulullah juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Thalhah dan istrinya merasa cemas karena makanannya hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Thalhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya.
kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya, semua sahabat yang datang bisa makan dengan kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu ada 70 atau 80 orang. Setelah itu barulah giliran Rasulullah dan keluarga Tolhah. Mereka memakan hidangan tersebut hingga kenyang. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Mukjizat selanjutnya adalah mengobati orang yang sedang sakit mata. Tidak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit. Rasulullah juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika. Tentunya semua itu terjadi atas izin Allah. Rasulullah pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun, waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah kemudian memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh, seolah-olah tak pernah sakit mata. Demikianlah beberapa kisah mukjizat Rasulullah dari sekian banyak mukjizat yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di antara kita pasti pernah membayangkan seberapa cantiknya sih bidadari surga. Ternyata kecantikan dan keindahannya tak terlukiskan oleh kata-kata. Bahkan malaikat Jibril saja sampai tersungkur ketika melihat keindahannya. Kisah ini berawal ketika Allah menciptakan surga Adnin. Kemudian Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Adnin tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Senyumannya itu menjadikan surga Adnin begitu terang, dikarenakan sinar yang terpancar dari giginya ketika sang bidadari tersenyum. Seketika Jibril menjatuhkan diri dan bersujud. Dia mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Lalu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Jibril, angkatlah kepalamu." Jibril pun terbangun dari sujud dan menatapnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu," kata Jibril penuh kekaguman. Bidadari itu kembali berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tahu untuk siapa aku ini diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, saya tidak tahu. Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada menuruti hawa nafsunya." Jelas bidadari tersebut. Demikianlah gambaran tentang kecantikan dan keindahan seorang bidadari surga. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Berbicara tentang malaikat, ada salah satu malaikat yang sangat ditakuti seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, bahkan para golongan malaikat itu sendiri. Dia adalah malaikat maut. Dijuluki malaikat maut karena didasarkan pada tugasnya yang diperintahkan untuk mencabut setiap nyawa dari makhluk Allah. Tak hanya manusia saja, dia bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah, termasuk nyawanya sendiri di hari akhir kelak. Lalu bagaimana wujud malaikat maut? Dalam menjalankan tugasnya, malaikat pencabut nyawa akan turun bersama malaikat rahmat dan malaikat azab. Selain itu, jumlah pasukannya adalah sebanyak manusia dan makhluk di bumi. Adapun untuk wujudnya sendiri, dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. Masing-masing adalah satu wajah di kepala untuk mengambil nyawa para nabi, wajah di muka untuk mencabut nyawa orang mukmin, wajah di punggung untuk mengambil nyawa orang kafir, serta wajah di telapak kakinya untuk mencabut nyawa seluruh jin. Dan malaikat maut ini adalah makhluk terakhir yang dimatikan Allah. Ketika hari kiamat tiba, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala.
Disinilah akhir dari kehidupan semua umat manusia. Bumi, langit, serta seisi alam jagat raya akan hancur dan binasa. Begitu pula dengan penghuninya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkau yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kini tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Hamlatul Arsy, dan hamba seorang." Selanjutnya, Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut pun segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah bertanya kembali, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tersisa dari makhlukku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rob, Engkau zat yang hidup dan tidak akan mati. Kini tinggal hambamu yang lemah ini." Lantas Allah kembali berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika ia mulai mencabut rohnya, malaikat maut kesakitan dan menjerit sangat kencang. Bahkan disebut apabila masih ada makhluk yang hidup, mereka niscaya langsung mati ketika mendengar jeritannya. Saat merasakan sakitnya nyawa dicabut, malaikat maut berkata, "Andai saja aku tahu pencabutan roh sesakit ini, maka aku akan lebih lembut ketika mencabut roh orang-orang yang mukmin." Ia pun akhirnya meninggal. Kini sudah tidak ada satupun makhluk yang tersisa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya sebuah tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, kali ini Abu Nawas diperintah membawakan rumput yang bulat. "Wahai Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung menerima tantangan tersebut. "Saya siap Paduka, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil?" tanya Abu Nawas. "Kau akan kuberi hadiah 100 dinar, tapi bila gagal kau akan mendapat hukuman, yaitu 100 kali cambukan," jawab Baginda Raja. "Baik, saya terima. Sekarang beritahu saya apa tantangannya?" tanya Abu Nawas.
bawakan ke hadapanku rumput-rumput yang bulat, balas baginda raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Mana ada rumput yang bulat? Kemana aku harus mencarinya? Pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusi. Itu sih gampang Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang, kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingmu?" tanya Abu Nawas. 5 dinar Tuan Abu, jawab si penjual. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok?" ujar Abu Nawas. "Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau kau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada saat itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap baginda raja. Melihat kedatangan Abu Nawas dengan seekor kambing membuat baginda raja merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta rumput-rumput yang bulat," kata baginda raja. "Ini rumput bulat yang Paduka minta," timpal Abu Nawas. Baginda raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kambing ini adalah rumput bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, Paduka akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan kotoran berbentuk bulat-bulat. Spontan baginda raja tertawa terpingkal-pingkal dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, baginda raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Fir'aun berkuasa, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Itu dikarenakan Fir'aun mengalami sebuah mimpi yang menakutkan. Ketika ia mengadukan mimpinya kepada peramal istana, mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Di saat itulah lahir bayi laki-laki dari seorang wanita bangsa Bani Israel. Dia adalah Nabi Musa. Namun ternyata bukan hanya Nabi Musa. Di tempat berbeda ada bayi laki-laki lain yang juga lahir pada saat itu. Namanya juga sama, yaitu Musa, atau lebih tepatnya Musa Samiri. Musa Samiri adalah Bani Israel dari suku Samara. Itulah sebabnya dinamakan Musa Samiri. Kalau bayi Nabi Musa dibuang ke sungai dan ditemukan oleh istri Fir'aun kemudian diasuhnya. Sedangkan Musa Samiri ketika ia baru lahir, sang ibu meninggalkannya di dalam gua. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Samiri, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengasuh dan merawatnya. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak saat itu, Samiri alias Musa bin Ja'far mempunyai cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan agar manusia menyembahnya. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Musa sedang berjalan-jalan di waktu malam hari. Tiba-tiba ia melihat 2 orang berkelahi, yaitu antara golongan dari Bani Israel yang bernama Samiri dan 1 orangnya lagi dari kaum Fir'aun bernama Faktun.
Fa'tun yang postur tubuhnya lebih besar dengan mudah menghajar Samiri. Samiri pun berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa langsung menolongnya. Ia menghajar Fa'tun dengan sekali pukulan yang membuatnya tewas seketika. Hal ini membuat Nabi Musa terkejut karena pukulan yang ia lontarkan sebenarnya tidak disengaja. Ia pun akhirnya menjadi cemas. Ia merasa berdosa dan beristighfar kepada Allah seraya memohon ampun atas perbuatannya. Peristiwa matinya Fa'tun menjadi perbincangan di seluruh negeri Mesir. Anggota pasukan keamanan Raja Fir'aun mencoba mencari jejak orang yang membunuh Fa'tun, yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri dan Nabi Musa. Waktu pun akhirnya berlalu. Pihak kerajaan masih belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Sampai akhirnya Nabi Musa kembali bertemu dengan Samiri. Untuk kali keduanya, lagi-lagi Samiri sengaja berkelahi dengan salah seorang dari kaum Fir'aun. Samiri pun berteriak meminta pertolongan Nabi Musa. Nabi Musa lantas menghampiri keduanya yang sedang berkelahi. Nabi Musa yang kesal dengan ulah Samiri langsung menghardiknya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang telah sesat. Samiri yang mengira akan kembali ditolong ternyata malah dibentaknya. Tak terima dengan hal itu, Samiri pun berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau telah membunuh seorang manusia. Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang sewenang-wenang di negeri ini dan bukan orang yang mengadakan kedamaian." Seketika Nabi Musa menjadi emosi dan hendak mencengkram tubuh Samiri. Tapi Samiri kembali berteriak, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia. Kamu hendak menjadi orang yang telah berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan bukan orang yang mengadakan kedamaian." Rupanya teriakan Samiri tersebut terdengar oleh prajurit Fir'aun yang tengah melintas di tempat itu. Maka mereka segera melaporkannya kepada Raja Fir'aun. Setelah para pembesar istana berunding, mereka lalu memutuskan untuk menangkap Nabi Musa agar dihukum mati atas perbuatannya. Ketika para prajurit Fir'aun sedang mengatur rencana untuk menangkap Nabi Musa, salah satu sahabat Nabi Musa datang memberitahukan kepadanya dan menasehatinya agar segera meninggalkan Mesir, sebab para penguasa Mesir telah memutuskan untuk membunuhnya apabila Nabi Musa ditangkap. Maka keluarlah Nabi Musa dari Mesir sebelum anggota prajurit Fir'aun menutup pintu-pintu gerbang kota Mesir. Dari perjalanannya inilah Nabi Musa akhirnya bertemu putri Nabi Syuaib yang kelak menjadi istrinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Nabi Musa pun kembali ke Mesir untuk menyelamatkan kaum Bani Israel atas perintah Allah. Akhirnya berkat pertolongan Allah, Nabi Musa berhasil membawa kaum Bani Israel meninggalkan negara Mesir. Melihat hal itu, Fir'aun dan ratusan ribu pasukannya segera mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Di tengah pelariannya, Nabi Musa sempat kebingungan karena di hadapannya terbentang Laut Merah, tidak ada lagi jalan keluar. Kemudian datanglah wahyu Allah. Nabi Musa diperintah melemparkan tongkatnya ke Laut Merah yang ada di hadapannya. Seketika itu juga air laut pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa dan kaumnya berhasil melewati Laut Merah, datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun berkali-kali memacu tali kudanya supaya si kuda turun ke laut mengejar rombongan Nabi Musa, di mana pada saat itu air lautnya masih terbelah menjadi dua. Akan tetapi kuda yang ditungganginya enggan bergerak dan tetap berdiri di depan Laut Merah. Di saat itulah malaikat Jibril segera menyamar sebagai kuda betina. Ia pun berlari turun ke laut. Kuda jantan yang ditunggangi Fir'aun seketika langsung mengejarnya, disusul oleh ratusan ribu pasukannya. Samiri yang ikut dalam rombongan Nabi Musa melihat peristiwa tersebut.
Karena sejak kecil diasuh oleh malaikat Jibril, ia langsung tahu bahwa kuda betina itu adalah malaikat Jibril yang menyamar. Ia pun mengambil tanah bekas pijakan malaikat Jibril dan kemudian menyimpannya. Ketika Fir'aun dan pasukannya sudah berada di tengah-tengah laut, maka Allah langsung menenggelamkan mereka hingga tak ada satupun yang tersisa. Fir'aun dan semua pasukannya tewas tenggelam di Laut Merah. Setelah Nabi Musa dan kaumnya berhasil selamat, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dijanjikan. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukannya mentaati Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, Bani Israel justru meminta Nabi Musa supaya membuat satu patung untuk mereka sembah. "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan," pinta mereka. Tentu saja Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada patung anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Rupanya rencana Samiri seolah mendapat angin segar. Pasalnya Nabi Musa mendapat wahyu untuk pergi ke Bukit Tur. Beliau akan meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Sebelum berangkat, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada adiknya, yaitu Nabi Harun. "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan," kata Nabi Musa berpesan. Selepas kepergian Nabi Musa, Samiri mulai menjalankan rencananya. Ia meminta kaum Bani Israel mengumpulkan emas kepadanya. Lalu emas-emas yang sudah terkumpul dilebur dan dijadikan sebuah patung anak sapi. Kemudian patung tersebut ditaburi tanah bekas jejak malaikat Jibril yang telah ia simpan sebelumnya. Maka patung anak sapi itu dengan ajaibnya tiba-tiba langsung hidup dan bersuara layaknya hewan sapi. Samiri pun lalu mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi buatannya. "Wahai kaum Bani Israel, untuk apa Musa jauh-jauh menemui Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini?" teriak Samiri. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka menyembah patung anak sapi tersebut. Ketika Nabi Harun memperingatkan mereka, beliau justru mendapat perlawanan, bahkan diancam akan dibunuh. Akhirnya, Nabi Harun hanya bisa pasrah dan menunggu kepulangan Nabi Musa. Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia meninggalkan kaumnya hanya sebentar saja, tapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah kembali berbuat syirik. Nabi Harun lalu memberitahu bahwa ini semua adalah ulah Samiri. Mendengar hal itu, Nabi Musa segera mendatangi Samiri. "Hai Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian?" tanya Nabi Musa. Dengan enteng Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam tanah dari jejak malaikat Jibril. Lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa pun menjadi geram dan mengusir Samiri pada saat itu juga. Sedangkan patung anak sapi tersebut segera diseret menuju api yang menyala, dibakar hingga menjadi abu. Kemudian Nabi Musa melemparkan abu itu ke laut. Sementara Samiri yang telah diusir Nabi Musa kembali hidup menyendiri. Tak berselang lama, Samiri menderita penyakit kulit yang tak boleh disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidupnya ia terus menyendiri. Apabila ia berpapasan dengan seseorang, ia selalu berteriak, "Jangan sentuh aku."
Itulah hukuman bagi Samiri karena berani menyekutukan Allah. Samiri yang saat bayi diasuh oleh malaikat Jibril, ketika dewasa malah menjadi musuh Allah. Sedangkan Nabi Musa yang diasuh oleh istri Fir'aun justru menjadi nabi utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja. Seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun al-Rasyid, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat Baginda Raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, Baginda Raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului Baginda Raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum Baginda Raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh Baginda Raja. Baginda lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian Baginda Raja menuju ke Hajar Aswad untuk menciumnya. Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika Baginda Raja hendak menuju Hijr Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahuluinya lagi. Semua ibadah yang dilakukan Baginda Raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah Baginda Raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi, ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan Baginda Raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada Baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa Baginda Raja mengalah, ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, Baginda Raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu, jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda Raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap Baginda Raja. "Pertanyaannya seputar pengetahuan atau sekedar menguji?" tanya si pemuda. "Tidak, ini pertanyaan yang mudah seputar pengetahuan," jawab Baginda Raja. "Oh, baik, kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya," timbal si pemuda. Kemudian Baginda Raja duduk bersilah di hadapan si pemuda. "Katakan, apa pertanyaanmu?" ujar si pemuda. "Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu," tanya Baginda Raja. "Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana?
fardu yang 1 atau yang 5 atau yang 17 atau yang 34 atau yang 94 atau yang 1 seumur hidup atau yang 1 dari 12 atau yang 1 dari 40 atau yang 1/5 dari 200, kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan, ujar Baginda Raja. Hai Harun, jika agama tanpa hitungan, maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47? Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan, ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan, Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. Hai pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau selamat. Tapi kalau tidak, aku akan memerintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara Bukit Safa dan Marwah. Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia. Ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia. Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal sehingga ia terlentang di atas tengkuknya karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. Kenapa kamu tertawa? Tanya Baginda Raja. Aneh kalian berdua ini. Aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang, jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rakaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang satu dalam seumur hidup, itu adalah hujah Islam. Dan tentang 1 dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang 1 dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham, kata si pemuda menjelaskan. Pertanyaanmu sudah kujawab. Sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku, sambung si pemuda. Katakanlah, apa pertanyaanmu? Balas Baginda Raja. Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh. Haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut. Tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya. Ketika waktu asar haram lagi baginya. Ketika masuk waktu maghrib halal kembali baginya. Ketika masuk waktu isya haram lagi baginya. Dan ketika masuk waktu subuh halal kembali. Dan ketika masuk waktu duhur haram lagi. Dan ketika masuk waktu asar halal kembali. Ketika masuk waktu maghrib haram kembali. Dan ketika masuk waktu isya maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya si pemuda. Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu, balas Baginda Raja. Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja.
Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku? Ujar si pemuda. Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Baiklah, tapi dengan syarat kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir dan jangan menghinakannya, kata si pemuda. Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia, balas Baginda Raja. Begini jawabannya, laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar, ia memerdekakannya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu isya ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar ia bayar kifarat dihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu isya laki-laki itu bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya, tutur si pemuda menjelaskan. Baginda Raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi, ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya. Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya, kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, Baginda Raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup? Kata Baginda Raja menawarkan. Apa pemberianmu yang mencukupiku? Tanya si pemuda. Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya, jawab Baginda Raja. Tidak, aku tidak mau, tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Setelah peristiwa itu, Baginda Raja memerintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Baginda Raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Aridho bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Sayyid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, Baginda Raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk meminta maaf dan meminta nasihat. Kisah selanjutnya. Karena kesibukannya sering bolak-balik pergi ke negeri seberang, membuat sang raja jarang bertemu Abu Nawas. Sebagai seorang sahabat, sang raja sebenarnya ingin selalu mengajak Abu Nawas kemanapun dia pergi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya karena ia mempunyai anak dan istri yang senantiasa membutuhkan kehadirannya. Sang raja pun memaklumi. Pada suatu hari, sang raja bertanya kepada asisten istana, apakah hari ini ada agenda pertemuan dengan kerajaan lain? Tidak ada, Paduka Yang Mulia, jawabnya. Berarti hari ini tidak ada kegiatan sama sekali, sahut sang raja. Ia pun kemudian teringat dengan Abu Nawas. Sudah lama rasanya sang raja tidak pernah melihat kehadirannya. Sang raja nampaknya kangen dengan kelucuan Abu Nawas. Prajurit, tolong panggilkan Abu Nawas. Suruh menghadap ke istana sekarang juga, perintah Baginda Raja.
Setelah Abu Nawas datang ke istana, ia pun disambut senyuman Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah, saya baik-baik saja Baginda. Kalau boleh tahu, ada gerangan apa? Kok tiba-tiba Paduka Raja memanggil hamba?" tanya balik Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin ngobrol denganmu," balas sang raja. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, tiba-tiba terlintas di benak Baginda, bukankah ibunya Abu Nawas sudah meninggal? Lalu timbullah ide untuk kembali mengerjai Abu Nawas. Sebenarnya sang raja hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istana. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar, perintah Baginda Raja." Mendengar itu Abu Nawas pun kaget. Bukankah Baginda sudah tahu kalau ibu saya sudah tiada? Bahkan Baginda sendiri ikut melayatnya, batin Abu Nawas. Namun Abu Nawas akhirnya mengerti kalau itu hanyalah ulah iseng Baginda yang butuh hiburan. Wajar, selama ini Baginda selalu disibukkan oleh pekerjaan. Apa salahnya kalau dicoba? Lagian kalau berhasil menghibur Baginda, ia akan mendapatkan hadiah uang. "Baiklah Baginda, besok pagi saya akan mengajak ibuku ke istana," kata Abu Nawas mengiyakan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas mencari wanita yang usianya sudah sangat tua. Rencananya akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Setelah berkeliling kampung ke sana kemari, akhirnya Abu Nawas menjumpai seorang wanita tua. "Nah, ini dia," gumam Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mendekati wanita itu dan berkata, "Ibu, maukah ibu menjadi ibu angkatku?" Wanita tua itu membalas, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapatkan perintah dari Baginda agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga berjanji akan membagi dua apabila mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. "Baiklah, aku penuhi permintaanmu," ujar wanita tua tersebut. "Tapi begini Bu, nanti kalau di depan Baginda, apapun yang Baginda tanyakan, ibu diam saja, jangan menjawabnya. Ibu berpura-pura sibuk menghitung tasbih." Abu Nawas mewanti-wanti wanita tua itu. Keduanya pun sepakat. Esok paginya Abu Nawas menggendong wanita tua itu datang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja kaget. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya sang raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada si wanita tua itu, "Apakah benar engkau ibunya Abu Nawas?" Wanita tua itu diam saja sesuai permintaan Abu Nawas. Ia berpura-pura sibuk menghitung tasbih sambil mulutnya komat kamit. Melihat hal ini, tentu saja Baginda merasa tersinggung. "Hai ibu, ibu sangat tidak sopan kepada saya. Kalau ibu tak mau menjawab ataupun berkata bohong, maka saya akan menghukum ibu." Seketika wanita itu menjadi ketakutan. Ia pun segera membuang tasbihnya dan berkata, "Ampun Baginda yang mulia, ini semua atas permintaan Abu Nawas. Saya disuruh bersandiwara menjadi ibunya dia untuk mendapatkan hadiah dari Paduka, dan katanya hadiahnya akan dibagi dua denganku." Begitu mendengar pengakuan wanita tua tersebut, Baginda langsung tertawa terbahak-bahak. "Hei Abu Nawas, karena kamu gagal membawa ibumu kemari, maka sebagai hukumannya kamu mendapatkan 100 kali cambukan." Rupanya Abu Nawas sudah mempersiapkan jawaban.
Ampun Baginda yang mulia, tapi saya sudah berjanji kepada wanita tua itu, apapun hadiah yang akan saya dapatkan dari Baginda akan hamba bagi menjadi 2. Oleh karena itu, silahkan Paduka mencambuk saya 50 kali dan 50-nya lagi diberikan kepada wanita tua itu. Dalam hati Baginda berkata, jangankan dicambuk 50 kali, dicambuk sekali saja mungkin wanita tua itu bisa mati. Karena merasa kasihan telah diperalat oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun memberikan 50 dinar kepada wanita tua itu. Sang raja juga berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali bertemu dengannya. Dengan sukacita wanita tua itu menerima hadiahnya. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas pun menyela rajanya, ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baginda pun kembali tertawa terbahak-bahak dengan ulah Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu 50 dinar karena telah berhasil menghiburku, ucap sang raja sambil terus tertawa. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.